Assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya akan memberikan tutorial dalam menggunakan aplikasi atau website DeepL Translator ya namanya ya. Jadi kalau dulu sebelum mengenal aplikasi ini saya biasa menggunakan Google Translate yang dikombinasikan dengan Grammarly untuk mengecek grammarnya. Maka setelah menggunakan aplikasi ini saya hanya menggunakan ini ya, satu aplikasi ya. Nah, menurut saya terjemahan menggunakan Google Translate itu tidak terlalu bagus karena tidak memperhatikan grammar. Makanya orang ketika sudah menggunakan Google Translate pasti dia membutuhkan Grammarly lah, aplikasi sejenis Grammarly. Sementara Grammarly itu kalau yang fitur gratisnya itu tidak terlalu apa ya, terbatas kita gunakan, sehingga biasanya orang akan milih yang fitur premium ya. Nah, menurut saya aplikasi Deep Translator ini dia langsung mentranslate sesuai dengan grammar yang baik. Lalu kita misalnya kalau tidak terlalu menyukai pilihan-pilihan kata yang diberikan, kita bisa melakukan parafrase menggunakan fitur yang DeepL Write ini. Seperti itu ya. Jadi aplikasi ini bisa kita mentranslate teks atau file. Saya pilih ya. Saya biasanya mentranslate teks saya. Kalau saya akan contohkan cara menggunakannya. Simple sekali teman-teman. Saat saya akan menerjemahkan, saya membuka dua laman langsung ya, yang translatornya doang dan write-nya ya. Saya ini ya, deep deep L write fix grammar and function mistake. Nah, ini biasanya kan kita gunakan Grammarly ya untuk mengerjakan tugas ini, tapi dengan satu aplikasi ini kita bisa langsung memperbaiki grammar dan seterusnya. Ini klik start writing. Sambil menunggu kita buka dulu menu yang translatornya ya. Saya akan coba mentranslate kalimat dari file. Contohnya ini. Saya copy. Nah, sebelum mentranslate, teman-teman jangan lupa buatlah kalimat yang sesuai dengan ide ya. Yang benar, yang dia memenuhi kaidah tulisan yang benar, mengandung subjek, predikat, objek. Itu ya, minimal ya SPO. Kalau sudah bagus kita membuat bahasa Indonesianya, maka nanti translate-nya gampang seperti itu. Oke, ini sudah di translate ya. Biasanya saya tidak langsung menggunakan terjemahan ini, tapi saya copy dulu. Saya cek di fitur writing-nya ya. Saya paste, lalu akan muncul. Nah, ini ada untuk parafrasenya ya. Parafrase di sini tuh bisa juga dalam bentuk apa namanya, dalam bentuk penggantian atau penggunaan kosakata yang lain ya. Kalau ini belum kelihatan penggunaan kosakata yang lainnya ya. Kemudian di sebelah sini ada style writing-nya ya. Ada yang simple, business, academic, casual. Kalau kita publish jurnal ya kita pilih akademik. Klik. Nah, ini untuk ini klik apply. Nah, dia langsung berubah ya. Parafrasenya langsung berubah. Is yang mulanya dari dia this is because, jadi this is evident by. Nah, ini kosakatanya atau penggunaan kata itu lebih akademik, lebih bagus ya. Ini. Nah, teman tadi di sini juga perbedaannya ya, signifikannya. Ini namanya mentranslate jamak-jamak dari bahasa Indonesia ya. Kan saya bilang gimana. Jadi jangan translate where. Tapi di sini dan perbaiki. Karena memang di bahasa Inggris itu memang tidak dikenal ada kata setelah kalimat atau kata where, tidak ada ya.
in which yang ada, tapi juga jarang orang menggunakan in which biasanya di tengah kalau tidak salah. Oke, jadi ini sudah lumayan. Nah, fitur di Pride ini dia langsung fungsionalnya ya, koma, titik, besar kecil tulisannya itu dia. Jadi pastikan sebelum digunakan translatean dari yang tadi yang fitur yang translator, pindahkan dulu dia ke fitur writing agar dia katanya lebih bagus, dan level vocabulary yang digunakan itu lebih tinggi lah, karena di dalam bahasa Inggris itu kosakata itu satu kata itu satu makna kata itu bisa memiliki beberapa kata ya yang berbeda, yang dia levelnya berbeda, bertingkat berbeda. Misalnya kata cukup, kalau kita kan biasanya taunya enough, tapi ada kata yang lebih tinggi levelnya dari kata enough, yaitu adequate misalnya kan. Jadi kalau kita lihat jurnal-jurnal internasional, jarang orang menggunakan enough, tapi biasanya menggunakan adequate apa mungkin nyebutnya ya, pokoknya adequate gitu ya. Itu maksudnya pemilihan kosakata yang lebih tinggi. Kalau untuk jurnal internasional, pasti teman-teman yang sering baca itu pasti banyak menemukan kosakata yang bingung ya, ini apa ya, tapi ketika kita translate nyata dia sederhana, sederhana translate-nya ke Indonesia, cuma kita tidak pernah menemukan kata ini sebelumnya, ketemunya ketika membaca jurnal internasional, jurnal paper ya, paper publikasi jurnal internasional. Biasanya mereka menggunakan kosakata level tinggi seperti itu, dan di L translator ini memberikan itu, sehingga tulisan kita akan lebih baik seperti itu ya. Biasanya orang-orang yang penulisannya kurang bagus, biasanya mereka membutuhkan proofreading. Jadi kalau kita cara bikin kalimatnya kurang bagus, kita membutuhkan jasa proofreading. Tapi kalau teman-teman sudah bagus membuatnya kalimatnya seperti ini, maka menurut saya tidak perlu lagi di proofread kalau memang sudah bagus ya teman-teman ya. Karena aplikasi ini sudah menunjang penggunaan kosakata level tinggi, grammarly-nya juga diperbaiki, fungsionalnya ya, kayak koma dan seterusnya ini. Seperti itu ya teman-teman. Kalau sudah, tinggal di kopas. Atau teman-teman mungkin tidak suka menggunakan translator ini bisa diganti. Tinggal diklik aja. Nah, diklik. Sebenarnya teman-teman mau apa? Mengganti katanya kah? Atau mengkadi anunya, keseluruhan yang mau diparaphrase lagi nih. Mau diparaphrase lagi, ini ada pilihannya nih, misalnya diganti. Nah, yang semula dia dibilang represent backbone, di sini backbone-nya diganti dengan bedrock. Oke ya. Jadi itu ada pilihannya kalau mau di parafrase. Jadi aplikasi ini sangat bagus. Silakan teman-teman mencoba. Semoga nanti tulisan kita menjadi semakin bagus setelah menggunakan aplikasi ini. Sekian tutorial saya hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.